suatu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dia merupakan lawan dari keikhlasan. Ya. Kita tahu ikhlas memiliki dua penyakit atau musuh yang berbahaya yang bisa menggugurkan keikhlasan. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah al-ujub. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang buruk, orang-orang yang tukang maksiat. Justru dua penyakit ini rawan mengenai orang-orang yang rajin ibadah, ya. Mengenai orang rajin ibadah. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan, la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak tahu sesuatu yang paling buruk ada pada orang-orang yang rajin salat seperti ujub. Seperti ujub. Karena penyakit ujub dan dia ini justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan, ya, dalam agama, apakah karena rajin bersedekah atau memiliki ilmu yang tinggi atau rajin beribadah, rajin salat ke masjid. Mereka ini yang rawan terkena ujub, ya. Demikian juga, ya, adapun orang-orang yang tidak memiliki kelebihan, maka mereka kalaupun ujub, maka ujub tidak pada tempatnya, ya. Ujub tidak pada tempatnya, ya. Oleh karenanya, demi untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati, kita ingin memperdalam khusus tentang ujub. Perdalam khusus tentang ujub. Ada ujub karena paras, ada ujub karena nasab, ada ujub karena kecerdasan dan macam-macam, ya. Dan ini rawan mengenai kita semua, demikian juga rawan mengenai ibu-ibu, para wanita yang bisa ujub dengan berbagai macam modelnya. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada ibu-ibu sekalian, ya, sarana ujub banyak. Ibu-ibu mungkin bisa ujub dengan kecantikan, ya. Ibu bisa ujub dengan rumah yang besar, ibu bisa ujub dengan tasnya, ibu bisa ujub dengan apa? Dengan majelis taklimnya, ibu bisa ujub dengan apa? Banyak hal yang bisa menimbulkan ujub, maka semua orang waspada karena ini adalah dosa besar. Obat yang paling bagus untuk ujub selain kita merenungkan itu semua, yaitu ketika salat, perhatikan sini. Ketika salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yaitu, ya Allah, seluruh keberhasilanku hanya karena Engkau. Seluruh keberhasilan hanya karena Engkau. Aku bisa salat karena Engkau, aku dapat hidayah karena Engkau, aku bisa bahagia di rumah karena Engkau, aku bisa mendapatkan suami yang soleh karena Engkau, aku bisa punya anak-anak yang berbakti karena Engkau. Aku masih bisa hidup karena Engkau, aku masih bisa berzikir karena semuanya karena Allah. Jangan masa kita punya andil, ya. Jangan masa kita punya andil. Kapan kita masih punya andil, maka akhirnya kita terjebak dalam ujub dan itu dosa besar menggugurkan amal soleh kita.